Baik Bapak Ibu dan saudara, waduh, saya enggak ganti peran lagi ya ini. Siang ini saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi moderator dalam talk show kita. Dan paling tidak hari ini kita sangat bersukacita, sangat istimewa karena ulang tahun Sinode ke-86 yang mengangkat tema kepemimpinan yang melayani, dan pelayan-pelayan kita tadi adalah pendeta-pendeta muda yang menjadi aset GKJ, ya, aset GKJ ke depan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang kita harapkan semakin memajukan gereja. Baik, untuk menghemat waktu saya akan mengundang narasumber kita, tapi sebelumnya ada sedikit narasi dari masing-masing narasumber saya harus bacakan karena ini merupakan tulisan beliau. Kalau kurang sedikit mungkin nanti saya akan berdosa, jadi saya akan bacakan selengkapnya. Lahir di Jepara 18 Februari 71, besok pagi ulang tahun. Dari pasangan Tionghoa peranakan Lim Bun Chong, maaf kalau salah sebut ya, atau Condrolis Setiabudi, dan Wi Kamnyo Kamela Endang Wijaya, dan dibesarkan dalam interaksi sosial masyarakat Tionghoa Jawa. Daniel K. Listiabudi mengalami kehidupan hybrid Indonesia terutama dalam konteks Jawa Tengah, dimulai dari kehidupan sehari di daerah pecinan Jepara hingga pertemanan dalam pendidikan sejak SD. Selepas masa SMA, ia tak bisa langsung studi di Fakultas Teologi UKDW, satu-satunya tempat ia mendaftar untuk jenjang perguruan tinggi untuk mengejar cita-cita menjadi seorang pendeta. Sebab dalam tes masuk gelombang pertama tahun 1989, ia dinyatakan tidak lulus, bahkan tidak diperbolehkan untuk masuk gelombang kedua. Alasan yang kemudian diketahui dari selesai kampus adalah karena ia mengidap sakit flek paru sesuai hasil dari rumah sakit DKT. Aneh, indikasi medis ini kemudian dinyatakan negatif ketika ia mencari second opinion dan dari seorang dokter spesialis paru-paru di kota Kudus selang 1 minggu sejak kabar dari kampus ia terima. Peristiwa kegagalan ini amat pahit karena ini adalah pengalaman gagal yang besar dan pertama baginya. Namun demikian, jauh di dalam hati ia merasa bahwa penolakan dari kampus impian ini adalah sebuah peringatan Allah bahwa ada banyak hal yang mesti ia benahi secara batinnya untuk dapat dilayakkan studi di Fakultas Teologi. Ia sadar ia mesti di-vermak total. Demikianlah ia menunggu selama 1 tahun. Selama setahun itulah untuk menjaga agar otak tidak mampet, ia membuka kursus bahasa Inggris, matematika dan fisika secara gratis untuk anak-anak kelas 1 SMA. Waktu itu ada 13 muridnya. Dan selama 1 tahun juga ia rajin berolahraga, lari pagi di pinggir pantai, kok di tengah pantai, lari pagi di pinggir pantai, sembari banyak menghabiskan waktu di taman untuk membaca kolportase gereja lokal dan ambil bagian dalam banyak pelayanan kepemudaan di GKMI Jepara. Jadi tahun itu sregep olahraga, sekarang nggak tahu ya. Setahun kemudian tahun 1990 dengan motivasi yang agaknya jauh lebih beres dan sehat, serta dengan sejumput harapan yang terjaga dalam peram api semangat, ia kembali mendaftar di sekolah impiannya, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Ujian ia dapati dengan mati-matian, menjaga hatinya tidak pongah seperti tahun sebelumnya, dan syukur pada Tuhan ia diterima di gelombang pertama. Sedemikian gembiranya dan amat bersyukur atas kesempatan belajar teologi di kampus impiannya. Ia juga senang ketika sembari studi ikut melayani sebagai aktivis gereja hingga menjadi ketua pengurus GKMI Yogyakarta dan ketua Pastori Paguyuban Mahasiswa Teologi Muria Indonesia, sekaligus anggota Senat Fakultas Teologi UKDW. Minat studinya terutama adalah Biblika. Itu sebabnya topik skripsinya adalah upaya hermeneutis untuk menafsirkan kisah Kain Habel dari perspektif teori René Girard
di bawah bimbingan Pendeta Emmanuel Geretsingge, lulus cum laude tahun 96. Dan gara-gara bukunya kami waktu itu harus beli, karena itu buku wajib. Selama 1 semester sebelum menulis skripsi, ia ditugasi Sinode GKMI untuk bergabung dengan Mennonite Youth Discovery Team on Peace and Conflict di India, Indonesia, USA, dan Kanada. Segera setelah lulus studi, ia memasuki dunia pelayanan gerejawi di GKMI Salatiga sejak 1 Juli 1996 di Gereja Kristen Muria Indonesia Siloam. Salatiga, ya, Kerkop sana ya. Ditabiskan sebagai pendeta muda dan diteguhkan sebagai gembala jemaat tahun 99, ditabiskan sebagai pendeta tahun 2001 pada tanggal 8 Oktober, dan tahun 2004 sampai 2006 sembari tetap berpelayanan weekend di GKMI Salatiga, ia menempuh studi pasca sarjana magister teologiae dan lulus cum laude tepat dalam waktu 2 tahun di bawah bimbingan Dr. Robert Setio dan Profesor JB Bonowiratmo. 12 tahun melayani di GKMI Salatiga, ia menerima panggilan dari alma mater untuk menjadi dosen biblika. Sebuah doa dijawab Allah setelah melalui proses diskusi yang cukup alot dengan gereja lokal. 26 Mei 2008 Sinode GKMI melalui GKMI Salatiga menyetujui dan secara resmi mengadakan ibadah pengutusan kepada yang bersangkutan menjadi pendeta tugas khusus ke Fakultas Teologi Duta Wacana. Setahun setelah mulai mengajar di kampus sejak September 2009, ia menempuh studi doktorat di Vrije University Amsterdam dengan sistem sandwich, melakukan penelitian, penulisan dan konsultasi disertasi bolak-balik Indonesia Belanda beberapa kali, sembari tetap mengajar beberapa mata kuliah di UKDW dan melakukan pelayanan gerejawi untuk khotbah, pembinaan teologi dan spiritualitas. 1 Juni 2006 ia menuntaskan studi doktoralnya di Belanda. 2016 kali ya, salah ya, datanya salah. 1 Juni 2016 ia menuntaskan studi doktoralnya di Belanda dengan mempertahankan disertasinya dalam public defense yang berjudul The Mystical Quest as a Path of Peace Building, a cross-textual reading of the stories of Dewa Ruci and Jacob and the Yapok as a contribution to Asian multi-faith hermeneutics. Disertasi yang berzangre hermeneutik kontekstual Asia ditulis di bawah bimbingan pakar interkultural biblical hermeneutics Profesor Hans de Wit, Profesor Klaas Strong, dengan co-supervisor Profesor JB Bonowiratmo. Topik disertasi dialami karena ia yakin bahwa pengalaman mistik yang sejati yang diolah dengan sungguh dapat menolong terciptanya perdamaian secara privat dan komunal, termasuk dengan konteks interrelasi antar penganut agama di Indonesia. Mas Daniel sekarang sepenuhnya menjadi bagian dari kampus tercinta dan mengajar beberapa mata kuliah di S1 dan S2, MTH, MAPT dan MAPS, hermeneutik, tafsir kontekstual hermeneutik PL, teologi kontekstual, bahasa Ibrani, spiritualitas, etika, dan tradisi etnis, spiritualitas panggilan dan spiritualitas perdamaian, serta menjadi ketua redaksi jurnal Gema Theologica. Di luar kampus, didaulat menjadi ketua bidang teologi Sinode GKMI, koordinator tim peremtoar Sinode GKMI, ketua redaksi berita GKMI, melayangkan khotbah minggu serta layanan pembinaan teologi dan spiritualitas di gereja-gereja. Jadi melayani khotbah juga, kalau mau mengundang silahkan. Tapi kelasnya doktor ya, bukan kelas pendeta GKJ biasa. Dalam kehidupan berkeluarga, nah ini Mas Daniel menikahi kekasihnya, seorang warga GKJ Ngontokusuman, yang dulu adalah alumnus Fakultas Teologi Duta Wacana angkatan 92, bernama Chandra Dewi Triwijayanti STH, Mistasa di Margoyudan. Sebenarnya mau
kandidatkan pemimpin GKJ tapi sudah diambil orang GKMI. Jadi agak kurang ajar. Menikah tanggal 10 Oktober 98. Kemudian dikanugerahi 4 anak, Ratyawastu, Smita Kinanti, kembar Trisnaning Yang dan Hasmaranu. Tambah lagi enggak? Oh enggak. Dan hobinya membaca, menulis, main keyboard, piano, dan juga gitar. Nonton film dan kuliner di Angkringan Kopi Jos, Yogyakarta yang temaram. Nah, inilah profil beliau. Kita sambut Pendeta Daniel Listiabudi, pendeta doktor ya. Ya, doktornya di depan ya. Ya. Atau PSC. Nah, Pendeta Dr. Daniel Listiabudi. Ya. Kita berkelas beliau. Jadi istimewanya karena beliau besok ulang tahun. Ya. 18. Biasanya kalau ulang tahun ada perpuluhan sih. Ya. Nanti kita tunggu saja. Lebih istimewa lagi. Pembicara kita yang kedua, Sri Hascaryo, sarjana sosial PhD. Lahir Surakarta 17 Februari 1971. Wah, hari ini ulang tahun, berarti 20% persembahannya. Istrinya bernama Dr. Rutiani Dwi Wahyuningsih MSI, lulus doktor dari UGM. 2 anak, Wening Primaestri, kelas 12 SMA Negeri 3 Surakarta, Abdi Satyatmoko, kelas 7 SMP Negeri 1 Surakarta. Jemaat dari Gereja Kristen Jawa Karanganyar, alamat rumah di Banyuanyar, RT 3 RW 12 Surakarta, alamat kantor Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas 11 Maret, Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta. Latar belakang pendidikan. Pertama, sarjana ilmu sosial, ilmu komunikasi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian PhD dalam bidang pendidikan jurnalistik, Journalism Educa dari University of Newcastle, Australia. Pengalaman pekerjaan tahun 99 sampai sekarang staf pengajar jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UNS. 2006 sampai sekarang staf pengajar program studi Ilmu Komunikasi program pasca sarjana UNS. 2006 sampai sekarang editor jurnal Komunikasi Massa, jurnal emailnya diterbitkan oleh jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UNS. 2008 sampai 2010 kepala laboratorium jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UNS. 2008 sampai 2010 koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Fisip UNS. 2008 sampai 2015 sekretaris program studi S2 Ilmu Komunikasi program pasca sarjana Universitas 11 Maret. 2013 sampai sekarang lead auditor implementasi ISO 9001-2008 UNS. 2015 sampai sekarang kepala program studi S1 Ilmu Komunikasi Fisip UNS. Pengalaman organisasi profesi tahun 99 sampai sekarang anggota Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indonesia. 2008 sampai sekarang anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. 2012 sampai 2015 pengurus ISKI Pusat Departemen Kurikulum. 2015 sampai sekarang wakil ketua ISKI Jawa Tengah. 2015 sampai sekarang pengurus Aspikom Pusat, ketua Departemen Kurikulum dan Pembelajaran. 2012 sampai sekarang anggota Asian Media Information and Communication Center. 2012 sampai sekarang anggota International Communication Association. 2012 sampai sekarang anggota International Association for Media and Communication Research. 2015 sampai sekarang Vice President for Academic and Accreditation Indonesia Marketing Association Chapter Solo. Pengalaman pelayanan tahun 1987 sampai sekarang penggiat pelayanan siswa, mahasiswa dan alumni Persekutuan Kristen Antar Universitas Perkantas Surakarta dan Karanganyar. 96 sampai sekarang
salah satu pendiri dan pengurus Yayasan Lembaga Sabda YLSA, pengembang software Alkitab Sabda. Ini kalau di add di Facebook ya, berarti ini Pak Has. Saya juga nggak tahu, kemarin ada add nih dari Sabda ini. 2008 sampai sekarang terlibat dalam pelayanan pengajaran firman Tuhan di GKJ Karanganyar, pengkhotbah juga beliau. Kalau mengundang beliau kelasnya agak beda dengan pendeta karena bukan pendeta. 2008 sampai sekarang terlibat dalam pelayanan pemberdayaan sekolah Kristen melalui Association of Christian School International Indonesia. 2012 sampai sekarang pengurus paguyuban umat Kristiani UNS. 2014 sampai sekarang terlibat dalam pelayanan pengembangan pembinaan Kristen melalui International Chrysalis Institute Indonesia. Luar biasa pengalaman kedua narasumber kita, dan kita undang Dr. Sri Hasaryo. Sri Hasaryo itu putra nomor berapa Pak Has? Nomor 2 dari Profesor Emeritus Sri Hastanto Eskar yang juga anggota LMK Puja. Baik saudara, waktu kita 1 jam. Nah, sekarang kami akan beri kesempatan dulu, Mas Daniel dulu ya, nah, karena tamu, untuk memberikan paparan materi sekitar 10 menit kalau bisa. Nah, kemudian Pak Hasaryo nanti juga 10 menit, lalu setelah itu kita masuk ke talk show kalau ada pertanyaan dari para audiens kita siang hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Suri. Selamat siang Ibu Bapak. Saya berdiri karena kalau duduk saya kurang bisa berpikir, jadi mohon izin. Saya sudah siapkan beberapa tampilan, mohon dimunculkan. Saya tidak berpretensi mengajari kita semua tentang kepemimpinan yang melayani, tapi ingin memberikan semacam framework sehingga lalu kita lihat sejauh mana kepemimpinan dan pelayanan kita di gereja bisa dikritisi, diterangi oleh beberapa gagasan yang muncul dalam kajian ini ya. Silakan screen pertama. Diklik selanjutnya. Saya mau menunjukkan ada 3 hal yang penting dalam kepemimpinan dan pelayanan. Kepada siapa saya mohon bantuan next ini? Lanjut. Ya. Lanjut. Operator ya. Ya, saya mengawali dengan kalimat dari Lincoln dulu ya. Abraham Lincoln mengatakan, nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. Hampir semua orang tahan dengan kesengsaraan. Oleh karena itu, kalau Anda hendak menguji karakter seseorang, berilah kepada dia kekuasaan. Lalu Anda akan tahu bagaimana karakternya. Next. Ya, ini perspektif. Saya ingin mengajak kita melihat sebagai suatu perspektif. Next. Di tengah-tengah suara gemuruh di sebelah ya. Ini poinnya Bapak Ibu. Dalam disertasi saya menstudi teks Dewa Ruci dan teks Yakob Diabok. Itu dua-duanya tokoh mistik. Lalu menemukan ini. Hidup kita itu sebagai pelayan idealnya adalah memiliki suatu nilai dasar apa yang disebut sebagai ortodoksi, ortopraksi, dan ortopneumati. Saya jelaskan singkat ini. Ortodoksi itu teologi, teorinya harus begini, harus begitu, rujukan kitab suci misalnya. Misalnya kita mau membahas pelayanan Kristen, lalu Anda belajar dari Filipi 2, itu berarti kenotik, mengosongkan diri. Anda mau belajar nanti Pak Bambang mengambil dari Injil tentang Yakobus dan Yohanes, kita menemukan sesuatu. Anda mau belajar dari teladan Yesus yang membasuh kaki, Anda juga menemukan. Apapun itu namanya ortodoksi. Teorinya, teologinya harus. Tanpa itu bagaimana kita bisa menghantar pelayanan kita? Tapi kalau hanya itu tidak cukup, harus ada dimensi kedua namanya ortopraksi.
Ortopraksi itu tindakan yang benar sesuai dengan teorinya. Jadi apa yang menjadi teori menjadi aksi. Praksis itu reflective action. Jadi tindakan reflektif, bukan automatic action. Kalau automatic action itu ada kaget, jubul, itu otomatis. Tapi praksis itu ada sangat sadar kenapa Anda melakukan ini dan itu. Itu praksis. Ketiga namanya ortopneumati, itu spiritualitas yang benar. Karena bisa jadi kita tahu teori, kita bisa menindakkan, tetapi inner life, dimensi batiniahnya belum tentu beres. Nah, nanti kalau ada pertanyaan misalnya, saya bisa sharekan beberapa jenis ortopneumati yang bisa kita pakai sebagai latihan rohani. Pada intinya, pemimpin Kristen mesti memiliki teologi yang benar, tindakan reflektif yang benar, dan discernment olah batin, latihan rohani yang terjaga. Luput salah satu dari ini tidak ideal. Itu kerangka teorinya. Next. Kita juga diminta untuk memperhatikan konteks. Kalau kita mau melayani, konteksnya apa? Ini ada teori dari Bevans. Dia sampai sekarang di kelas-kelas di Fakultas Teologi kami memakai teori Bevans sebagai semacam penerus teorinya Niebuhr. Kalau kita tahu teori Niebuhr, Christ and Culture, ini ada buku setelah Niebuhr yang dianggap buku teks bagus sekali. Bukunya dicetak 2 kali, tahun 92 dan 2002. Dia secara intinya mengatakan kalau kita mau hadir di dunia sebagai orang yang mengupayakan karya kontekstual, pertimbangkan 6 ini. Pemimpin yang melayani kalau tidak memiliki 6 ini tidak kontekstual. Akhirnya mungkin bagus, jempolan, tetapi belum tentu kontekstual. 1, kitab suci. Jadi referensinya selalu kitab suci. Kalau kita Kristen berarti ya, Alkitab. 2, tradisi sistematis gereja. Kalau Anda berarti Calvinisme. Kalau saya Mennonite. Gitu. Jadi kita pasti punya tilikan tradisi gereja yang menolong kita menjadi pemimpin yang cocok untuk komunitas gereja kita. Ketiga, kultur lokal. Kalau GKJ pastilah Jawa. Bukan Jawa yang kuno tapi Jawa sekarang, gitu ya. Oleh karena itu, keempat, perubahan sosial. Social change sekarang ini. Jadi bukan jatuh ke semacam primordialisme kultural ke belakang, tetapi menggarap sekaligus realitas sekarang dan tantangan masa depan. Lalu ini tambahan, 2 ini dari Bevans. Dia menambahkan setelah 10 tahun dia menambahkan 2 hal, yakni pengalaman personal. Sebagai pelayan kita pasti punya pengalaman personal dengan Tuhan. Dan pengalaman komunal, gereja Anda mungkin pernah hampir pecah, mungkin pernah tidak punya pendeta sekian tahun, apapun itu pengalaman bersama, itu diolah bersama. Next. Anda sebaiknya saya sarankan kalau kita mau jadi pemimpin yang melayani, perhatikan style religiusitas diri sendiri dan style religiusitas umat. Anda tidak melakukan ini, mungkin Anda soleh, baik, tetapi tidak efektif. Ada beberapa model menurut Dale Cannon. Ada gaya yang devosi, bakti. Lagu Dewey Oswiwi tadi saya kira itu bakti. Aku gio mabur ingin segera ke surga. Ada yang sacred rites, yang penting ritusnya. Sakramen, tahun-tahun gerejawi, warna merah ini. Ya, itu Anda menghayati Tuhan, mengalami Tuhan lewat ritus. Ada jenis orang begitu. Ada yang right action. Orang tahu luar gereja, tidak pernah ke gereja, kurang saleh juga, tapi tindakan sosialnya luar biasa. Dan dia mengalami Tuhan dengan cara itu, bisa. Ada yang shamanic mediation, ini perintahan roh. Orangnya itu bisa melihat yang tak terlihat, bisa mendengar yang tak terdengar, bisa bau sesuatu, bisa berinteraksi dengan kuasa-kuasa gitu. Itu namanya shamanic mediation. Lalu mystical quest itu dia dalam olah batin yang kuat tiba-tiba mengalami Tuhan, ceder gitu. Sebentar, menurut penelitian di research saya, pengalaman mistik itu tidak pernah lebih dari 30 menit. Itu menurut Donald Bishop, tapi efeknya selama-lamanya. Jadi Anda dan Tuhan itu begitu menyatu, begitu rupa, you know where you stand, Anda tahu di mana Anda berdiri, semua menjadi jelas, lalu Anda dapat perspektif kuat, hati Anda akan lembut, kuat, terbuka dan sangat bahagia. Nah, kalau Anda mengalami kayak gitu, tipe Anda adalah mystical quest. Bisa tokoh sepi, bisa tokoh rame, tergantung modelnya. Okay? Yang keenam, reason inquiry. Orangnya mengalami Allah lewat studi. Ini contoh jemaat yang kalau datang ke PA tanya terus.
Jemaatnya pendetanya nggak siap tuh KO. Dia akan tanya detail, memperhatikan bahasa aslinya kalau perlu, bawa kamus, bawa Google. Dia mengalami Tuhan lewat begitu. Nah, orang bisa punya 1, bisa 2, bisa 3, macam-macam. Nah, ini pun harus dipahami kalau kita mau jadi pemimpin yang melayani. Nah, terakhir, salah pun Lanjut. Ya. prinsipnya, saran saya 10 menit ya. Kalau ditanya misalnya, refleksi pribadi, apa sih kepemimpinan yang melayani? Saya akan men-sharekan kalimat ini. Kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang fungsional, yang kristosentris, berpusat pada Kristus dalam perspektif kerajaan Allah. Nah, itu dulu. Nanti kalau mau dibedah silahkan. Tapi karena waktu saya berhenti di sini. Pelayanan yang fungsional, kristosentris dan dalam perspektif kerajaan Allah. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Daniel yang sudah menyampaikan wacana dan juga berbagi ilmu untuk kita semua. Ada beberapa hal yang disampaikan tentang ortodoksi, ortopraksi dan ortopneumati yang menjadi menarik bagi kita. Kemudian pandangan Bivans tentang konteks yang juga perlu, style religiusitas pribadi yang juga kemudian berdampak terhadap komunal, ya, menurut Dale Cannon, dan juga kepemimpinan yang fungsional dan kristosentris dalam perspektif kerajaan Allah. Ini yang menjadi kesimpulan dan juga laku urip Mas Daniel dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik, yang kedua kami persilakan Dr. Sri Hascaryo. Baik, matur nuwun Mas Uri. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdiri cukup. Kalau mari ndak kualat. Nek kali Mas Uri mboten pati kula alat. Wong sampeyan sing uji disertasine kula niku paling. Sing bimbing bapak kula. Nek kirim sajen lewat kula. Bapak Ibu, saya itu kalau jadi narasumber terakhir itu ketar-ketir. Jojo wis dikake narasumber yang lainnya, terus saya mati gaya. Pak Bambang Bandrio sudah ngendika panjang lebar, Pak Wakil Gubernur sudah ngendika panjang lebar, Mas Daniel sudah ngendika panjang lebar, terus saya keduman opo itu ya. Kemudian saya senang sekali karena saya bicara diiringi oleh musik etniknya Mas Uri di belakang. Mas Uri itu salah ngundang saya, dia itu salah duga. PhD saya di belakang itu bukan filosofi doktor, itu nama tua saya, Pak Wiro Hadi. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan matur singkat. Sebenarnya saya sudah menyiapkan slide. Ning dilalah 2 malam itu tidak bisa tidur karena harus ngejar buat proposal penelitian. Pagi tadi itu sudah siap, izin nancep ning PC tekan kene lho flash disk carry ya. Ning kula pun ngeprint teng mriko tadi sik kelingan. Saya akan matur singkat karena waktunya cuma 10 menit. Saya akan matur tentang kepemimpinan yang melayani. Istilah yang dipakai di dunia sekuler sekarang yang sedang sangat populer itu servant leadership. Kepemimpinan yang menghamba atau hamba yang menjadi pemimpin. Itu mulai muncul tahun 1970-an. Ada orang namanya Robert Greenleaf, ya, Godong Ijo itu ya, Pak Robert Godong Ijo. Dia membaca novel, kemudian dia menulis pemikiran tentang pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang melayani. Kemudian dia memakai istilah servant leadership sampai sekarang. Itu menjadi salah satu filosofi dan salah satu praktek kepemimpinan yang sekarang diterapkan. Ada institutnya. Mereka sekarang sampai membuat indikator untuk menilai. Pimpinan ini dinilai dengan skala tertentu dia servant leadership atau tidak. Ya, mungkin sekali-kali sinode mengadopsi itu ya. Pendeta GKJ Karanganyar, kuwi servant leadership apa ora itu ya. Nah, aku ngelokke pendeta liyane rawani. Oh nggih, saya surprise dulu. Saya tadi kaget. Sing laden wedang itu pemain film Fast and Furious. Wah, ini pejabat sinode loh. Lho nggih ya, mboten ngomong lagi didapuk dadi laden. Lo kaget, weh lah iki ya. Vin Diesel ya. Vin Diesel. Nggih. Bapak Ibu, saya akan matur yang terkait dengan bagaimana seorang pemimpin yang melayani itu dari perspektif komunikasinya. Karena bidang saya adalah bidang komunikasi. Mas Daniel sudah menjelaskan dari sisi teologi. Saya kualat kalau saya menjelaskan di bidang itu ya. Saya tidak punya otoritas untuk mengatakannya.
Sama seperti sebenarnya Ahok tidak punya otoritas untuk komentari ayat agama orang lain kan gitu. Jadi rame ya. Orang di otoritas komentar ya sing ngono kuwi. Tetapi Bapak Ibu, mengapa komunikasi itu penting terkait dengan kepemimpinan? Kita selama beberapa bulan itu ngalami bagaimana hiruk pikuk negeri ini itu dimulai dari persoalan komunikasi. Ada pemimpin bicara, ada bagian yang mungkin dia tidak terlalu berotoritas nih gandeng ceplas-ceplos cul. Dia mungkin tidak bermaksud seperti itu tetapi dimaknai pesannya itu dengan makna yang berbeda bahkan bertentangan. Persoalan komunikasi. Setelah itu persoalan komunikasi yang lainnya ada orang sengaja melakukan disinformasi. Enek bagian dari pesan sing dihilangi. Maknanya kan beda toh, nganggo pakai karo nganggo ora. Orang nganggo itu kan jadi beda. Kemudian pesan yang sudah menjadi disinformasi itu disebarkan melalui teknologi. Dalam hitungan detik jutaan orang membacanya. Nek ndek ben kula ngrasani Mas Uri, sing krungu mok sing tak jak rasan-rasan tok. Tapi sekarang saya ngrasani Mas Uri di Facebook saya 5.000 orang membacanya. Kancaku 5.000, mahasiswaku kabeh itu ya. Motivasinya ganti kenal dosennya itu ya. Selamat ulang tahun Pak Has, iki sesuk arep ujian skripsi. Ya. Kita berada di sebuah era di mana perubahan yang sangat besar di bidang komunikasi dan itu bagi saya itu menakutkan. Karena terus terang masyarakat saya menurut saya itu belum siap. Kita kuat tuku, iso nganggo tetapi tidak bisa menggunakan dengan benar. Ora tau enek sing ngajari yo. Bagaimana menggunakan Facebook dengan benar? Ada mata pelajarannya? Enggak ada. Bagaimana menggunakan Twitter dengan benar? Ada mata pelajarannya? Enggak ada. Tetapi semua orang memakai. Data terakhir perkembangan pengguna Facebook di Indonesia itu nomor 1 sak dunia. Cepet banget. Wong Amerika ngantek gumun dhewe, wong Indonesia kok ora duwe gawean. Diupload. Niki mungkin nggih nanti sing upload teng Facebook nggih. Saniki nek jajan teng warung niku biasanya dhewe kula diajar nek arep maem le ndonga sik lagi maem. Saniki mboten. Selfie sik lagi maem, lagi ndonga. Dongane lali itu ya, yang penting makanannya dipotret sih. Nah, tapi Bapak Ibu, kemarin kita melihat ada hiruk pikuk yang sedemikian yang terkait dengan praktek komunikasi yang mungkin tidak tepat. Ada disinformasi di sana, ada miskomunikasi di sana, ada orang yang tidak mau mendengar apa-apa kecuali suara yang cocok dengan batinnya, dijak ngomong wis ra gelem, orang duwe empati sama sekali dengan orang lain, tidak peduli apa pikiran orang, oh pikiranmu beda, aku ora bakal ngrungokke. Dan itu jutaan. Bayangkan hanya dengan sepotong status di Facebook itu menggerakkan sekian juta orang untuk bergerak. Deg-degan toh? Tapi ngomentari pilkada satu-satunya di Indonesia kemarin, liyane mboten diliput TV ya. Ada 101 tuh sebenarnya, itu cuma satu. Kalau nanti itu dadi gubernur tenan, kuwi nyet Gusti Allah sing dadekke. Soalnya secara perhitungan itu angel. Ngitung hasil perolehan kemarin lah. Nek sing nomor 1 gabung ke nomor 3 kan pun bubar tuh. Dadi nek sesuk menang niku Gusti Allah tenan sing marakne dadekke. Dan itu pelajaran buat kita, pelajaran buat yang bersangkutan juga. Pelajaran buat bangsa ini gitu ya. Ini kula mboten melu nyoblos ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, apa yang terkait dengan komunikasi servant leadership, saya akan mengutip dari bukunya mare kan dewa pun disebut-sebut gelar doktor, berarti kudu enek referensine nggih. Kalau nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ya. Saya punya bukunya bentuknya PDF karena saya beli. Itu ada buku yang judulnya 7 Pillars of Servant Leadership. 7 pilar tentang pelayanan kepemimpinan yang melayani. Ini cara pandang sekuler nggih, bukan Kristen. Cara pandang sekuler. Saya yang membuat kadang-kadang saya berpikir adalah bahkan dunia sekuler pun punya konsep yang mungkin mirip dengan yang kita miliki. Kalau tadi kan sudah ya, jelas Matius 20, 26, 27, Markus 10 ayat 45. Pemimpin itu adalah pelayan, kan begitu yang dipakai. Ternyata dunia sekuler pun, waktu si Greenleaf itu menulis tentang servant leadership, dia referensinya itu bukan Alkitab, sama sekali. Saya mau coba itu enek referensi ayat, berarti dia tidak pakai referensi dari tradisi kekristenan, tapi dari cara berpikir sekuler. Itu pun menemukan hal yang sangat mirip. Itu membuat saya berpikir begini, Gusti Allah nyet mok siji asli nih. Dan kata Paulus kan dia menanamkan kebenaran pada hati setiap orang toh. Jadi kalau ada kemiripan, ya memang karena Gusti Allah siji itu. Mok dalane sing do keblasuk dhewe-dhewe ya, sing bener kan dalan kita GKJ ya.
GKI Sing mboten. niki ora ngerti kula. Nek perkara demokrasi kayak dia mlebu swarga, luwih akeh suarane. Dhewean. Baik, nah itu ada 6 pilar. Pilar yang pertama itu adalah integritas, memimpin dengan karakter. Kita sudah tahu itu semua, integritas nomor 1. Ya. Nomor 2, pilar yang kedua itu adalah dia mendahulukan kepentingan orang yang dipimpin, bukan kepentingannya sendiri. Nomor 2. Nomor 3, dia adalah seorang komunikator yang ulung, skill communicators. Ya. Nomor 4, lali kula. Dia adalah seorang yang welas asih dalam hal bekerja sama dengan orang. Ya. Compassionate collaborator. Ya. Dia kalau kerja sama dengan orang dia welas asih. Ya. Istilahnya bagus sekali ya Jawa itu ya. Kemudian yang kelima, dia memiliki visi ke depan. Yang keenam, dia adalah seorang yang berpikir secara sistemik. Jadi tidak mikir perbagian, tapi dia bisa merangkaikan seluruh elemen menjadi satu. Dan yang terakhir, dia adalah memimpin dengan otoritas moral, bukan dengan kekuasaan tapi dengan otoritas moral. Orang mengikuti dia karena moralitas dia, bukan karena yang lainnya. Itu 7 pilar kalau mau menjadi servant leader menurut versi buku ini. Dan saya hanya akan matur di bagian pilar yang nomor 3, yaitu seorang servant leader, seorang pelayan, pemimpin yang melayani itu adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Ada banyak definisi tentang pemimpin, saya hanya matur salah satu definisi yang saya sukai. Ya. Dia mengatakan begini, a leader adalah, kalau bahasa Jawa mawon, pemimpin itu dia ngerti kemana harus pergi, dia sendiri pernah pergi ke sana, dan dia bisa membawa orang untuk sampai ke sana. Itu pemimpin. Ya. Nek urung tahu ngerti swarga, ngejak wong ni swarga aja dipercaya. Orang ngajak padha keblasuke to ya. Iku orang buta menuntun orang buta, orang dalane kok ngajak-ngajak. Ya. Niki mengke teng YouTube disensor napa mboten? Langsung. Didit ngoten nggih. Ya, jadi tekan pundi Mas Uri? Mengajak orang pergi ke sana. Oh, mengajak orang. Nggih, itu definisi pemimpin. Nah, terkait dengan komunikasi, servant leadership itu mengatakan ada 3 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dia adalah hamba. Yang pertama adalah kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Kalau saya mau menjadi pemimpin yang melayani, nomor 1 syaratnya kemampuan untuk berempati. Tepo seliro, menempatkan diri di tempat orang lain. Ya, saya matur tidak akan terlalu panjang karena saya berempati dengan panjenengan. Ya. Orang rambung-rambung gitu ya. Saya cepat, saya apik ya. Nomor 1 empati. Empati itu Bapak Ibu seringkali kita punya persoalan karena salah satu menghambat empati itu karena kita sudah punya semacam prasangka atau stereotip tentang orang lain yang itu menghambat kita untuk menjadi seperti dia. Ketemu wong, ora pati kuning, ora pati bagus, gondrong, brengosen. Tuku iwak kirik. Gali iki, jelas. Gondrong, brengosen, brewokan, brewo-rewo, tuku iwak kirik kok. Andok kok tekan kono iki mesti gali. Barengan oh Mas Uri. Cocok. Terus kula dibayari. Ya. Tetapi seringkali begitu. Pengenalan saya dengan beliau itu tidak menghambat komunikasi, tapi orang lain yang tidak kenal dan tidak mau untuk kenal, dia sudah terblokir pikirannya dengan iki gali, rasa dicedai, rasa ngomong, rasa berkomunikasi. Selesai. Ketika seorang pemimpin itu tidak punya empati, dia sudah memblok pikirannya dengan prasangka tertentu, stereotip tertentu tentang orang lain, selesai. Gak mungkin dia berkasih. Dan kita belajar tentang empati itu dari Tuhan kita. Ia mengosongkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Itu tidak cuma empati, itu empati kelas pun maksimal. Tidak ada orang yang akan sanggup melakukannya seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya bisa berinteraksi, supaya bisa berkomunikasi dan setengah mati itu. Ya, setengah mati. Baik. Nomor 2, dialog. Seorang pemimpin yang melayani itu dia punya kemampuan untuk berdialog dengan orang lain. Tidak satu arah. Berdialog itu mensyaratkan mau mendengar, mau memahami pendapat orang. Ya. Kalau otoriter, ya, masang Twitter terus orang ngenteni di reply, gitu ya. Kudunya dialog kan pasang ke Twitter terus ngenteni reply sik lagi mangsulu iki ora, ya. Terus itu ya. Kemudian begitu kalah belas orang mau Twitter itu ya. Taktil ini 24 jam sebelumnya itu Twitter terakhir itu kok nggak ada komentar. Tapi itu seringkali satu arah. Dan itu penyakit pemimpin toh.
karena dia sudah ada di atas, kadang-kadang berposisi, kemudian susah untuk mendengar aspirasi. Ya. Niki mungkin disensor nggih entuk. Tapi secara khusus, napa enten sponsor saking istana to acara niki? Soalnya mau enak gegur kitane. Istana Surga. Mboten nggih, mboten nggih, nggih. Ya. Takut saya iki apa pesan sponsor ya kok guritane kok iki ngono ya. 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 Tetapi itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk di mana seseorang berusaha untuk mendengar tidak hanya dengan telinga, tapi dengan mata, melihat, menangkap. Tujuannya adalah mengenali betul siapa lawan bicaranya, kemudian berinteraksi. Nomor 2. Yang terakhir yang saya matur, ya. Nomor 1 itu tadi itu adalah masalah empati. Nomor 2 itu adalah masalah dialog. Yang ketiga, kemampuan untuk mempersuasi orang. Pemimpin yang benar itu menggerakkan orang bukan dengan paksaan, bukan dengan tipuan, tetapi membuat orang yakin dan akhirnya melakukan hal itu. Saya bisa merintah Bapak Ibu itu dengan 3 cara loh. Cara yang pertama tak apusi. Le nek maam dintekke mengko ndak pitike. Ini kan mendorong anak menghabiskan makanannya tapi dengan manipulasi informasi toh. Atau yang kedua dengan intimidasi. Makso. Bondo apa nyawa, orang mbokekne dompetmu, tak bedil sirahmu. Dia akan menyerahkan dompetnya tetapi dengan paksaan. Pemimpin yang melayani itu nomor 3, dia mempersuasi orang. Persuasi itu adalah kemampuan meyakinkan orang bahwa yang saya sarankan untuk dilakukan itu adalah memang kebutuhan dia. Dan dia melakukannya dengan sukarela. Cuma 3 itu saja kompetensi komunikasi yang dibutuhkan seorang pemimpin yang melayani. Dia mampu berempati, dia mampu membangun dialog, dan dia mampu mempersuasi orang untuk sampai pada tujuannya. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Kita aplaus untuk PI-PI kita yang sudah mempersuasi kita siang hari ini. Saudara, sekarang kita akan masuk ke ruang dialog atau talk show. Oh ya, Mau tanya Den? ya monggo. Ya, ada 1 untuk 2 pembicara Den. Tadi kan katanya memimpin melayani itu memenuhi kebutuhan yang dilayani. Ini kalau kasusnya itu pendeta, habis waktunya untuk melayani jemaat, tapi bojone itu orang tahu dilayani. Ada majelis, waktunya habis untuk perkunjungan ke semua jemaat, tapi nggak pernah keluarganya sendiri. Itu termasuk tipe sing nopo nggih? Monggo. Langsung dijawab. Oke, saya mau mengingatkan peringatan dari Henry Nouwen, Bapak Ibu yang pernah membaca buku itu. Tadi pertanyaannya sepertinya simpel itu ya, tapi Nouwen mengatakan begini, ada satu bahaya besar yang dialami oleh para pemimpin, pelayan, dia pakai kata para pelayan, yakni dryness, kekeringan. Jadi kita aktif melayani di luar, apa saja, tapi kita melayani dengan batin yang kering. Kalau tadi kan tanggung jawab domestik ya, kan itu loh. Dengan batin yang kering, menurut dia ini sangat bahaya. Karena lalu kita melayankan pelayanan kepada orang lain, tidak dengan spiritualitas yang basah kuyup oleh rahmat. Oleh karena itu, tentu disarankan supaya para pelayan itu menjaga betul yang namanya latihan rohani. Supaya dia dalam pelayanannya yang meletihkan, dia tetap bisa mengolah ketegangan-ketegangan dirinya begitu rupa, termasuk masalah personal maupun masalah domestik sebagai bagian dari olah batinnya. Nah, ada persoalan yang lain itu yang terkait dengan hal semacam ini adalah jika pelayanan kita itu tidak integratif. Ya, jadi kita melayani dengan parsial, diri kita tidak masuk di dalamnya. Kata kunci yang menarik kalau pakai dunia spiritualitas, justru kita harus mengolah yang namanya kerentanan. Kerentanan. Fragility. Kerentanan itu macam-macam. Pendeta misalnya, apa enggak rentan sih kita ini? Di GKJ itu setahu saya dulu namanya kan bukan honor tapi arto dahar. BHT sekarang, dulu arto dahar kan ya. Terus harus sempurna. Pamong,
juru pamulang, rohaniwan yang ndak boleh salah nek guyon ya kudu maton nek ana wong liya gitu. Di dalam rumah barangkali tidak. Dia kadang-kadang mengalami tidak bisa dipahami oleh orang lain kalau dia mengalami banyak hal masalah dalam dirinya. Stres tidak boleh ditunjukkan, harus tampil sebagai pahlawan. Itu sebetulnya stressful. Sehingga begitu emeritus lalu lego. Biasanya kan begitu. Uwal sek lanat. Bahkan ini penelitian untuk Presiden Amerika, ada buku tentang Barack Obama dan presiden yang lain. Kenapa setelah selesai lalu piuk ubanan? Ini kan tidak punya rambut kalau yang ini. Ya. Karena selama menjadi presiden itu dia menahan semua, ditahan. Ini bukan untuk yang bapak-bapak yang ubanan, mohon maaf ya. Tapi karena Anda menekan ini, ketika sudah saatnya lepas, piuk, lalu itu seperti kumulatif. Itu dari segi psikologis. Nah banyak para pemimpin menurut saya tidak berani mengakui kerentanannya. Kerentanan itu bagian olah batin sebetulnya. Kalau dia bisa menggarap itu, masuklah teori empati tadi. Jika ada orang lain punya persoalan sejenis misalnya. Saya mengolah kerentanan domestik saya, bertemu dengan majelis atau jemaat yang punya kerentanan domestiknya. Dia cerita, saya bisa langsung paham. Karena saya mengolah kerentanan saya sendiri. Semakin dalam saya masuk ke diri saya, semakin saya bisa menyapa orang lain. Nah itu secara teologis. Nah kalau pertanyaan tadi bagaimana kalau keluarga sendiri tidak dirawatnya? Keluar tapi enggak untuk. Ya, itu penyakit para pendeta. Begitu ya? Ya saya kira harus dijaga. Saya mengambil gini, saya contoh ya. Ketika jadwal khotbah saya tidak karu-karuan, itu yang jadi korban adalah keluarga saya. Lalu saya putuskan. Ortodoksinya adalah tidak boleh mengabaikan keluarga juga. Kita harus melayani semuanya termasuk keluarga kita jadi teladan. Ortodoksi. Ortopraksi, tindakan. Saya ambil keputusan sebulan sekali aku nomah. Kalau ditanya, Pak, apakah hari itu bisa melayani? Tidak bisa. Ada acara? Ada. Apa? Nganter anak saya ke sekolah minggu, saya bilang. Yang 3 minggu yang lain oke, tapi yang ini tidak. Saya hayati sebagai sebuah sikap teologis, ortopraksi. Ortospiritualnya, ortopneumatinya adalah ini bagian olah batinku. Aku hadir juga bagi keluargaku termasuk kerentananku. Paling sedih itu kalau anak-anak bilang, Papa pergi lagi ya, pergi lagi. Itu walaupun dapat honorariumnya semakin banyak, tapi Papa pergi lagi. Uang apa yang bisa mengganti luka anak saya? Nah itu makanya harus ditolong. Diri sendiri mengolah kerentanan, ada teori teologinya, ada tindakan yang sesuai, dan kerentanan itu menjadi berkat semoga bagi orang lain yang mengalami yang sama. Gitu kira-kira. Itu nih jawabannya pendeta, nah ini jawabannya komunikator beda. Monggo Mas. Saya pakai sisi komunikator. Bapak Ibu, ini hemat saya. Tadi di kurikulum vitae saya Mas Uri nyebutkan saya terlibat di banyak pelayanan. Ada banyak pelayanan, termasuk pelayanan perkantas sejak SMA sampai sekarang saya ngurusi alumni. Satu hal yang itu menguntungkan bagi saya, karena istri saya itu berangkat dari pelayanan yang sama. Sehingga dia bisa paham segala seluk-beluk itu. Takut saya begini, ada beberapa teman yang masuk dalam pelayanan tanpa bukannya sepersetujuan ya, tanpa ini kompak saumah itu loh. Tidak pernah membicarakan apa konsekuensi dari ngambil pelayanan itu dengan keluarganya. Bagi saya, keluarga itu panggilannya satu. Tidak bisa dalam satu keluarga itu panggilannya beda-beda. Artinya satu keluarga itu guyup untuk ngejar satu panggilan. Ya, apapun panggilannya. Saya melihat persoalannya ada di sana. Kadang-kadang apakah itu teman-teman majelis atau pelayan Tuhan yang lainnya, itu ketika dia masuk dalam pelayanan, ngambil pelayanan, itu rataren karo bojone. Tarane mungkin ento opora, tetapi tidak sampai membicarakan detail ini nanti konsekuensinya apa dari sisi waktu, energi, uang dan sebagainya. Sehingga seringkali kemudian keluarganya merasa ditinggalkan, sehingga ngambil keputusan kowe sing gelem dadi majelis. Ya. Dan nuntut kan aku ndemen rambut jak ngomong serius. Padahal mungkin kalau berani bersuara mungkin ora sah wae. Ya. Istri saya tuh meleng, kowe ora entuk dadi dekan. Mek tantek dadi dekan aku golek ijol. Enggak sampai gitu. Angel golek ijol kaya saya itu, angel banget ya. Ning donya mok siji ya. Renek lah. Tetapi dia istri saya wanti-wanti. Kenapa? Ada beberapa di kampus, ada beberapa peluang misalnya untuk itu. Istri saya berkata, kamu tidak boleh ini, apapun yang dikatakan orang lain. Kenapa? Saya tidak siap dengan konsekuensinya. Sebagai istri, saya mendengarkan istri saya. Kalaupun jadi wakil dekan atau wakil rektor, ente mau urusan mahasiswa. Soalnya mau suwe mau karo mahasiswa.
Ya. Nek bidang siji itu mungsuhe karo kancane dhewe karo dosen, Dek. Bidang papat, bidang 2 urusannya karo duit, karo KPK. Istri saya tidak siap dengan konsekuensi yang nomor 1 dan nomor 2 itu. Nek kowe ngantek arep jabat tuh ini. Saya siap dengan konsekuensinya. Yang seperti itu kadang-kadang tidak dibicarakan oleh teman-teman yang terlibat dalam pelayanan. Mungkin menggebu-gebu karena merasa mendapatkan panggilan Tuhan. Ya kaya nek wong jatuh cinta itu loh. Kadang-kadang realisasinya kan ra diitung. Engko ragate piro ngopeni anake wong itu. Ya, mau cinta tok seneng tok iki umure sedina tok mungkin lewat sedina kan wis kudu mikir beras dan sebagainya. Termasuk dalam pelayanan kadang-kadang saya melihat begitu ya. Jadi masuk dalam pelayanan itu tidak terbuka betul semua informasinya itu lengkap loh. Saya takutnya juga sebagai gereja kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Mendorong orang untuk masuk dalam pelayanan dari majelis, tidak memberitahu dia dengan lengkap ini konsekuensinya. Tidak fair. Bareng mereka melebu karena dipersuasi toh. Melebu terus, loh baik kok rekoso banget yang ini, arep metu wis pekewi. Wong nanti pesan orang, loh kok mundur dari pelayanan toh. Wis kebacut, wis ngenteni ngantek sok lereh. Padahal ngen kula niku nganggo pilihan, iso enak wong ora tau lereh. Karena dipilih terus. Itu gelem. Apa menolak panggilan Tuhan. Nah, saya pikir poin yang pertama itu, saya pikir gereja, jemaat, kemudian para pengerjanya itu wajib dengan fair memberitahu pada teman-teman yang didorong masuk pelayanan ini konsekuensi yang nanti akan dihadapi. Jangan mau dijanjiki swarga tok, swarga niku sok mben. Saiki pas ning donya padu karo bojone iku lho dipikir. Nomor 1. Nomor 2, menurut saya juga sebagai pelayan Tuhan kita perlu menolong jemaat untuk memahami bahwa pendeta itu juga punya hidup. Majelis itu juga punya kehidupan yang harus dihargai. Jadi tidak bisa, jemaat harus belajar untuk dewasa untuk menghargai bahwa mereka juga punya bagian kehidupan yang harus dihadapi. Sekarang saya ini pertimbangannya. Kalau misalnya saya pendeta sebuah gereja, kemudian saya mengalami gangguan kesehatan, dideteksi loro jantung. Ngantek khotbah kowe bendino mati mesti. Kemudian saya bercerita kepada jemaat saya, Bapak Ibu nyun ngapunten, saya kemarin check up dan dinyatakan saya punya gangguan kesehatan seperti ini. Ini membahayakan bagi saya. Saya mohon izin demi kesehatan saya mengurangi pelayanan. Kira-kira jemaat mau nggak menerima? Apa tetap nuntut? Ora iso, dadi pendeta niki kok. Sekarang kita ganti gangguan kesehatan dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya minta dikurangi pelayanan saya karena saya harus ngurusi keluarga saya. Kadang-kadang kan cara panjangnya beda loh. Kalau kesehatan kita memaafkan, loro jantung kok stroke wis ngantek ping 3 kan. Pendetane ya wis dikurangi beban pelayanane. Tapi kalau persoalan keluarga kadang-kadang jemaat tidak mau tahu. Kewajiban kita menurut saya untuk melakukan pembelajaran itu. Bon ketahuan. Nggih. Terus. Ya. Baik, dilanjut kalau ada pertanyaan atau komentar dari saudara. Ya, monggo diunjuk. Monggo. Tampaknya sudah mulai kelelahan ya. Kelaparan. Oh ya, monggo. Dari belakang. Masalah kepemimpinan ini menarik untuk dibahas, tetapi tidak mudah dalam penerapannya. Saya mengamati ini 2 narasumber, ada pemimpin yang sukses dalam kinerjanya, tetapi gagal dalam keluarganya. Kalau saya terjemahkan, orang dari luar, para pengikut, followernya menganggap sukses, tetapi sebenarnya di dalam sendiri keropos. Nah ini yang berbahaya khususnya dalam kepemimpinan gereja juga. Bisa jadi seorang pendeta diminta khotbah di mana-mana, tadi udah disampaikan juga, kalau itu tidak di-manage, justru keluarganya jadi berantakan. Kalau sudah begitu, apakah bisa disebut melayani dengan tepat? Istilah melayani ini, pemimpin yang melayani tadi saya menurut saya pendeta tadi melayani sukses, jemaatnya bagus menilainya jempolan, tapi di dalam sendiri
ternyata ada masalah. Mungkin kalau kita introspeksi di dalam lingkungan GKJ sendiri, saya kira juga ada yang seperti itu. Nah, menurut narasumber, kira-kira ramuan yang seperti apa idealnya? Misalkan apakah perlu ada manajemen gereja, pendeta ini kalau khotbah di luar, dalam 1 bulan dibatasi dong. Bukannya tidak boleh, tetapi itu untuk menjaga ramuan proporsionalitas pelayanan sehingga bisa dikatakan yang melayani yang benar itu yang seperti apa. Apakah luar bilang sukses, di dalamnya kropos, saya pikir itu juga melayaninya kamuflase tidak begitu tepat. Idealnya win-win, di dalamnya bagus, di luarnya juga bagus. Tadi tidak tahu narasumber mengatakan setiap apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam konteks itu entah pendeta, entah itu majelis, entah itu di gereja, tetap komunikasi dengan keluarga itu penting. Sehingga manakala seorang misalkan terpanggil untuk menjadi majelis, itu persetujuan istri dan anak tetap itu harus menjadi syarat utama menurut saya. Karena segala tindakan yang kita lakukan akhirnya keluarga bisa memahami. Tidak ada pertanyaan, kok pergi lagi toh Pak? Kapan jalan-jalannya? Ya, kalau sampai begitu berarti kan ada problem di dalam internalnya. Mungkin yang ingin saya minta pendapatnya, kira-kira manajemen seperti apa untuk seorang pin yang melayani secara alkitabiah sehingga tidak terjadi nanti sesuatu justru yang tanda kutip melayaninya sebenarnya tidak yang tepat menurut Alkitab. Inginnya baik tapi tidak. Matur nuwun, Gusti berkati. Ya, monggo. Nangkap ya pertanyaannya. Makasih. Izinkan saya menjawab dengan cara lain ya Pak. Kalau nanti pertanyaan soal manajemen domestik, monggo. Begini, pertanyaan Bapak mau saya geser sedikit kalau boleh. Pertanyaannya bukan bagaimana saya bisa melayani dengan seimbang. Kalau boleh pertanyaannya begini dulu. Apa saya sungguh melayani? Coba renungkan pertanyaan kayak gitu. Nah ini yang saya bilang ortopneumati, spiritualitas yang benar. Karena belum tentu kita sungguh-sungguh melayani. Saya bisa buktikan. Anthony de Mello itu punya tes pelayanan. Dia bilang begini, ada 3 jenis orang, dia bilang. 1, saya melayani diri saya sendiri untuk menyenangkan diri saya sendiri. 2, saya melayani orang lain. Saya berbuat baik pada orang lain untuk menyenangkan diri saya sendiri. Yang ketiga, saya melakukan tindakan baik pelayanan ke orang lain supaya saya tidak usah merasa tidak enak. Itu tesnya. Kalau kita renung-renungkan, yang pertama itu jelas ketahuan. Karena jelek toh, saya melayani diri saya sendiri untuk menyenangkan diri saya sendiri. Jadi yang saya kejar adalah rasa senang untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri misalnya gitu. Itu langsung masuk kotak namanya egosentrisme. Tapi yang kedua itu menarik. Ini soal latihan rohani ya. Saya melayani orang lain, misalnya kita aktif di gereja sebagai pendeta, sebagai majelis. Coba ditanya, untuk apa itu? Kalau jawabannya begini, misalnya, jemaat saya itu ada itu di Salatiga, sudah suwargi sekarang dua-duanya. Dulu mereka ini selalu patuen kalau pagi, lebih rajin dari saya tuh. Salatiga kan adem banget, pagi itu sudah patuen keliling begitu. Lalu terdengar berita di jemaat, Pak Pendeta kalah sregep dibandingkan 2 Bapak Ibu ini. Wah, lalu saya diminta belajar ya, saya belajar dari Bapak Ibu itu. Saya tanya, Bapak Ibu kok bisa rajin begitu tuh kenapa? Apa sebabnya? Dia masuk pakai teori dulu. Karena Tuhan meminta kita saling memperhatikan. Oh betul. Terus apa lagi? Ini jawabannya. Janjane itu sambil jalan-jalan. Olahraga. Dan saya itu rasanya seneng, merasa berguna kalau saya melayani orang. Lihat, ini ada jebakannya loh.
Saya melayani orang lain untuk menyenangkan diri saya sendiri. Yang dikejar apa? Rasa senang, rasa puas. Yang dikejar olahraga. Saya itu patuan itu janjane maksudnya gua aku dewe gitu ternyata. Jadi ngiras-ngirus katanya. Sambil patuan aku olahraga dan kadang-kadang dapat sarapan dari warga yang ditueni. Tapi dia nggak bilang loh itu. Di depan bilangnya melayani. Nah ini pengakuan jujur sekali. Coba apa kita nggak gitu? Kenapa kita mau jadi pendeta? Kenapa Anda mau jadi majelis? Tadi jawabannya supaya saya tahu. Nah yang ketiga paling parah, saya melayani supaya menghindari rasa tidak enak. Cek aja. Kenapa Anda melayani mau patuan, mau khotbah? Saya kan pendeta. Kalau saya tidak begitu, apa kata dunia? Loh, kenapa Anda mau jadi guru sekolah minggu? Bapak Ibuku majelis kok. Kalau tidak mau nanti apa kata dunia? Lihat. Kenapa Anda mau aktif pelayanan? Bojoku ketua majelis. Kalau saya tidak, ya kan? Jadi kadang-kadang dari segi spiritualitas kita tidak sungguh-sungguh bersih. Apalagi lalu bicara soal manajemennya. Tentu jawabannya kalau manajemennya tentu harus diatur ya, ada caranya. Tapi saya mau mundur sedikit. Kalau kita adalah pemimpin yang melayani, my question is, sungguhkah kita melayani Allah dengan batin semurni-murninya demi kerajaannya? Belum tentu. Jawabannya campur. Kadang ya demi keratone Gusti, kadang ya demi aku dewe, kadang karena aku rikuh, campur baur. Itu sebab saya tadi usulkan, dimensi ketiga adalah ortopneumati, spiritualitas yang benar. Tanpa itu kering kita. Tanpa itu tepuk tangan yang kita dapatkan dari orang lain di dalam kacau, apalagi juga dalam keluarga. Nah ini, sorry kalau menyengat, ini juga saya sengatkan ke diri sendiri gitu kira-kira. Supaya talk show ini tidak sekedar menjadi sekedar formalitas, tapi momen untuk kita merefleksikan pelayanan kita bersama-sama sebagai pribadi dan sebagai gereja Tuhan. Di hari ulang tahun ke-86. Begitu ya? Ya. Pas, Sing nambahin apa? Sing praktis mawon men. Mas. Perkara pilihan majelis nggih. Saya itu kalau datang ke satu kantor di sebuah sudut di UNS, itu harus dengan persetujuan istri saya. Namanya kantor koperasi pegawai negeri. Ya. Nek kula nembung utang, sing tanda tangan kudu wong loro. Saya dan mengetahui istri saya di atas meterai. Mengapa? Resikonya yang nanggung bukan saya saja. Sani ngenten mawon, teng GKJ. Nek arep pilihan majelis kudu enek surat pernyataan kesediaan sing nanda tangani sing arep maju, bojone, anake, kirike, kucinge. Loh, sehingga keputusannya itu tidak sepihak, tapi betul-betul memang satu keluarga itu berkomitmen untuk pelayanan. Itu akan mengurangi, saya tahu calonnya akan jadi sedikit sekali mungkin kalau mau jujur. Tetapi timbangannya kok deder perkara malah menimbulkan banyak skandal, majelisnya bubrah kabeh omahe. Ya, karena saya meyakini, saya setuju dengan Pak Daniel, pelayanan itu munculnya dari dalam. Pelayanan itu kan buah toh. Kalau spiritualitasnya sudah cukup, dia nanti itu akan melimpah keluar. Kalau kita sendiri masih punya persoalan kehausan, arep ngedum apa? Ngedum perkara. Khotbah tinggo sambat. Apa nggo ngrasani, apa nggo nyikat wong liya gitu ya. Ada agendanya, karena saya sendiri masih punya persoalan dengan saya tidak tahu, saya bukan teolog. Ini hanya hasil perenungan saya saja. Perenungan saya saja ketika saya baca Alkitab merenungkan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di awal pelayanannya, ya, di awal pelayanan. Niki tafsirannya wong awam nggih, ampun diayeli. Ampun diayeli nganggo basa Yunani dan sebagainya. Niki wong bodoh, wong awam ora duwe pendidikan teologi ya, maca Alkitab kemudian merasa oh, kayaknya kok begini yang saya tangkap dan saya yakini. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, kemudian dia keluar, dinyatakan bahwa kemudian Allah Bapa menyatakan ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya mikir, kok wis diperkenan toh, urung ngopo-ngopo kok. Dia belum mulai pelayanan, dia belum menyembuhkan orang, dia belum mencelikkan orang buta, dia belum mati di kayu salib, tetapi bapaknya berkata, kamu berkenan di hatiku. Bagi saya hanya bisa melayani kalau saya sudah jelas saya merasa Tuhan menerima saya. Saya tidak butuh penerimaan orang lain. Pelayanan bukan untuk mencari penerimaan. Pelayanan bukan untuk mencari perkenan. Kenapa? Saya sudah diperkenan. Baru saya akan bisa melayani tanpa pamrih, tanpa mikir apa-apa. Bon.
Nek niki pelayanan mboten nek niki. Ya, saudara masih ada waktu sekitar 15 menit. Mas Uri, sedikit Oh ya, monggo. kata berkenan itu menarik ya. Kalau Bapak Ibu lihat kisah Natal, itu kan kalimatnya malaikat di itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah ini menarik, kata berkenannya ini pakai bahasa Yunani ini supaya kata berkenan itu eudokia. Eudokia itu berkehendak baik. Jadi kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi itu dialami oleh orang siapapun, walaupun para gembala ya, yang punya kehendak baik. Eudokia. Nah, diperiksa saja kita dalam segala saling carut marutnya batin kita ini apakah cukup kehendak baik. Tentu secara teologis betul, Allah duluan ya. Kalau kita pakai bahasa teologis itu ada istilah menarik Bapak Ibu. Namanya gratia operans dan gratia cooperans. Gratia operans itu anugerah dari Allah. Kita menyambut dengan istilah gratia cooperans. Istilah ini dari Karl Barth. Dia teolog Jerman, mengarang buku banyak sekali, 12 buku dogma gereja, yang 12 belum selesai dia sudah mati. Ini orang yang sangat produktif. Dia bilang perjumpaan antara rahmat Allah dan sambutan manusia itulah teologi Kristen. Nah, eudokia berarti berkehendak baik merespon rahmat Tuhan. Nah, kalau itu kita jaga terus, saya kira kok rodok beres lumayan lah, gitu, walaupun dalam perjalanannya naik turun kira-kira. Makasih. Ya. Oke, monggo. Wes, mulai panas nih. Niki sengaja trik yen ora nek wong takon. Jawabane gawe dawa ngantek-entek waktune. Bapak Ibu begini, tadi salah satu kasus yang sering kali dibicarakan itu adalah pelayanan dengan keluarga. Saya melihat tokoh-tokoh di Alkitab itu orang yang sempurnoi. Samuel, kurang apa dia? Dia itu satu-satunya orang di Alkitab yang mendapatkan predikat sama dengan Tuhan Yesus, disukai Allah dan manusia ketika dia tumbuh. Anake loro ra beres kabeh. Ya. Gitu. Daud, keluarganya ora beres. Tetapi dia tetap dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Musa, Nabi Musa, anake loro ora beres kabeh ya. Jadi saya tidak mengatakan ora apa-apa pelayanan keluarga ora beres. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi maksud saya di dalam anugerah Allah, ketidaksempurnaan kita masih dipakai itu karena kemurahan Tuhan. Ya, di tengah saya mikir Samuel itu ya, mulang duwe banyak murid, nabi-nabi, anake loro ora dipercaya. Itu kan menyebabkan kemudian kan orang Israel minta raja toh, gara-gara mereka enggak mau anaknya Samuel itu gantikan bapaknya. Ya. Eli juga Pak, Samuel nggih, mulai terus jaluk ratu, Saul metu, ya. Salah satunya itu, ya. Nah, saya menduga Samuel itu melakukan kesalahan itu kenapa? Gurune ku ya anake ra beres itu tadi. Dia sejak kecil nonton gurune iki ora iso didik anak, dia ketularan itu ya. Tapi Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa pelayanan itu anugerah. Orang tidak perlu menunggu sempurna termasuk dalam urusan keluarga untuk kemudian layak melayani. Saya setuju dengan Pak Daniel. Ketika panggilan menanggapi anugerah Allah yang sudah memberikan lebih dahulu itu, saya ingin melayani jalan. Tentu saja dengan berbagai onak duri dan pergumulan. Wong jenenge ning donya itu kan memang masa pertumbuhan toh, kita sedang berjalan. Mboten napa-napa. Ning aja diteke ning di-manage itu sebisa mungkin. Tetap akan ada persoalan. Oh, saya dengan istri saya menikah sekian puluh tahun jek persoalan kok. Isik kaget aku, lho, kowe yang ngene iki ya. Ndek ben ra ngono ya. Saya kira ngono. Tetapi mungkin secara teknis nanti bisa diatur. Saya tadi memberikan contoh rada ugal-ugalan to ya, nggawe surat pernyataan, bojone kudu tanda tangan nek arep dadi majelis. Ora muk sing lanang tok ya, sak keluarga. Tapi mungkin secara praktis, tapi yang lebih penting sebenarnya Tuhan juga tidak nunggu saya sempurna untuk melibatkan saya kok. Justru pelayanan itu dipakai Tuhan untuk menolong saya berjalan ke arah kesempurnaan dengan segala naik turun yang harus dihadapi. Pun Mas? Ya. Jadi kalau mancing juga harus buat pernyataan ya. Pak Has ini suka mancing dengan bapaknya. Pak Yo, monggo.
Nggih, matur nuwun, saya Pendeta Yohanes sudah emeritus 4 tahun yang lalu. Betul memang yang disampaikan Pak Asaryo tadi bahwa kita tidak usah menunggu sempurna untuk melayani, tetapi tema khotbah hari Minggu tanggal 19 nanti kalau tidak salah menjadi kudus dan sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga itu sempurna. Nah, sekarang ini ada grup WA perkumpulan pendeta GKJ gitu ya. Isine pendeta nom-nom, terus yang sepuh ini juga rupanya dikatut-katut gitu, diikutkan. Saya senang dengan cuitan-cuitan di dalam grup WA itu, tetapi kadang-kadang ya miris juga gitu. Kalau pakai istilahnya Pak Mantan itu, saya prihatin gitu ya. Nah, prihatinnya begini, kadang-kadang Gojek memang, tapi Gojeknya ini sok rada keladuk gitu ya. Kalau sudah satu hal saja yang saya mau sebut yang rada keladuk njur marake saya miris itu gojekan soal angpau. Nah, itu loh kalau khotbah di gereja lain terus dapat amplop gitu katanya. Mbok amplop isi apa ora gitu ya. Nah, betul memang itu sebuah gojekan, tapi saya ingin konfirmasi ke Pak Sri Ascaryo, benarkah bahwa apa yang terucapkan itu adalah sesuatu yang tersimpan di hati? Itu untuk Pak Sri Ascaryo. Lalu untuk Pak Daniel, apakah ini lalu ada pengaruh kualitas spiritualitas dari yang bersangkutan itu sehingga yang muncul adalah sikap-sikap walaupun itu gojekan yang seperti itu. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Yohanes. Kita juga harus minta maaf kepada Pak Yohanes karena kita tadi keladuk ya. Nyanyi Mars GKJ luput ya. Sampai harus diurang oleh soalnya apalnya Mars Perindu. Mars Perindu. Ya, saya ingin mulai dari kata sempurna itu ya, kalau boleh sharing sedikit tadi mengenai kualitas spiritual. Begini, tadi saya senang karena Pak Yohanes menyebut teks, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, ini soal bahasa lagi. Kalau kita baca teks itu teks itu termasuk teks yang membuat stres banyak orang. Karena siapa yang bisa sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Nah, tapi teksnya itu menarik karena kata yang dipakai itu adalah teleos. Teleos itu berasal dari kata telos, bahasa Yunani bukan bahasa Jawa, telo. Telos itu artinya tujuan. Nah, jadi ketika dikatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna itu, hendaklah kamu memiliki tujuan yang sama seperti Bapamu yang di surga memiliki tujuan. Apa itu? Seluruh teksnya itu. Seluruh teksnya dari Matius 5:6 itu adalah teladan hidup Yesus sebagai ekspresi dari kerajaan Allah sebetulnya. Yang punya tata hidup berbeda dengan dunia. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, jadi more than usual. Lebih dari yang biasa, lebih dari ukuran dunia ini, ya ini ukuran Allah yang memberikan matahari bagi orang jahat dan baik dan sebagainya. Nah, yang menarik, kata sempurna, telos itu, kalau kita cek ke bahasa Ibrani, itu katanya adalah tamim. Tamim itu bukan tanpa cacat, syukur pada Tuhan, bukan itu artinya. Tamim itu artinya seperti maksudnya. Jadi misalnya gini, kendi, ini contoh yang sering dipakai oleh dosen saya dulu namanya Pak Wianto, mungkin Pak Aris masih ingat. Kendi itu fungsinya apa? Fungsinya menyimpan air supaya bisa dingin. Nah, kalau kendi kita di rumah bocor, kita tempel pakai semen, pating bronjol di sana sini, sejauh dia tidak bocor kemudian, walaupun bentuknya jelek, dia sempurna sebagai kendi. Kecuali kendi itu maksudnya kendi hias, kalau itu dia gagal.
Tapi kalau dia adalah kendi yang maksudnya untuk menyimpan air, barangkali bentuknya tidak mulus. Retak di sana sini, pating bronjol di sana sini, semen di sana sini, berlumut di sana sini. Tetapi selama dia bisa menyimpan air dan dingin, kita bisa minum, maka dia sempurna sebagai kendi. Gitu. Nah, ini saya senang ketika memahami itu, berarti begini, yang diminta Gusti Allah itu bukan tanpa cacatnya kita, tetapi keterarahan hati dan karya pada apa yang menjadi tujuan dari Allah. Apa itu? Kalau pakai istilah tadi, kerajaan Allah, Basileia Tuteu, kerajaan Allah itu adalah merajanya Allah. Bukan nanti kalau kita mati, itu kan tadi, itu nanti. Sekarang hadirkanlah kerajaan Allah di bumi ini. Itu berarti Allah memerintah. Tata nilai apa kalau Allah memerintah, lalu kita bisa nyebut macam-macam. Misalnya kasih, keadilan, kebenaran, perdamaian. Nah itulah tata nilai kerajaan Allah. Hiduplah dengan tata nilai itu. Begitu rupa, jatuh bangun, tapi arahkan ke sana. Jangan ke kerajaan diri sendiri, jangan ke egosentrisme diri, tapi pada Allah dan kehendaknya. Orang semacam itu masuk teks itu. Dan itu perjuangan seumur hidup. Berhasil gak kita? Nah kita tidak bisa sendiri, makanya teologi Kristen selalu respon kita adalah didahului oleh rahmat Tuhan, gitu kira-kira. Nah mengenai yang WA-WA-an saya nggak ngerti, jadi monggo. Pertanyaan untuk saya tadi, pendapat saya pribadi, apakah semua ungkapan kita itu cerminan dari hati? Saya mengatakan iya. Kita bisa bersandiwara sebentar, tapi lama-lama pasti akan keluar aslinya. Sudah. Mbak priyo jaim niku nek kula teng mriki. Teng sinode teng GKJ Solo 3. Ora nek sing tepung kok. Ning omah saya enggak bisa jaim. Apa adanya saya akan kelihatan. Maksud saya begini Bapak Ibu. Saya meyakini bahwa apapun yang keluar dari kita, termasuk keluhan bahkan gojekan, itu cerminan suasana batin dan cara berpikir kita. Saya meyakini itu, sangat-sangat meyakini. Ya. Saya memakai contoh apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dipaku di atas kayu salib. Sama sekali tidak ada kata-kata itu kutukan atau kata-kata keluhan atau kata-kata yang itu negatif keluar. Kenapa? Karena hatinya bersih sama sekali dari amarah, dari dendam, dari kebencian, dari rasa dan sebagainya. Itu saja. Orang enak sing iso ditokke. Gelas ini Mas Uri itu ya. Karena isinya air putih, ketika digoncang sing metu air putih. Ning ngantek metu nenek coklate ya jerone nek coklate ketika digoncang. Goncangannya itu bisa berupa persoalan yang kuat. Itu kan ketok. Ya, kalau saya kadang-kadang orang itu akan kelihatan hasilnya, siji nek untuk persoalan, loro nek untuk berkat. Nek untuk berkat rodo akeh iku konangan asline. Jane moto duwiten apa ora. Loh, nggih lho. Ada seorang saudara cerita, dia ngalami sesuatu. Kalau kita ning toko nggih, tuku jujule keluwian 5.000, biasanya dibalekke. Nek keluwiyane 100 yuta, udu salah kita, balekke ora? 100 yuta. Balekke nek pendeta. Ora, ana CCTV soalnya. Nah, soalnya direkam lebu YouTube ya. Teman saya itu ngalami, karena bukan kesalahan dia mendapatkan transferan. Di sebuah perusahaan asuransi ada 3 orang yang mendapatkan transferan lebih dari 200 juta karena ada kesalahan penghitungan bendaharanya. Bukan salah mereka. Nek ngantek ora gelem balekke, ora apa-apa. Ora iso dituntut secara hukum. Yang harus ngijoli bendaharanya itu yang salah. 3 orang. 1 anak Tuhan, 2 lagi yang lainnya. Yang 2 ini gak mau balekke. Udu salahku. Aku kan yo ora ngerti nek kuwi sing ngomong apa udu. Yang satunya itu dapat sekitar 200 juta. Ketika bendaharanya itu ngontak, Mas, dia bilang, Mas Has, nek 10.000 langsung tak balekke ya. Nek 200 juta aku ndadak ndonga sik. Tak balekke apa ora ya? Maksud saya begini, kadang-kadang persembahan mawon lah. Saya tidak tahu kalau di Muria bagaimana, tetapi di Alkitab salah satu beberapa gereja menganut kan perpuluhan toh, 10% toh. Nek belanjane jek 1 juta, 10% ki mau 100.000. Nek terus dadi presiden belanjane 1 miliar misalnya, 10% kuwi wis 100 juta loh. Sesasi pisan loh. Itu bisa mengubah cara berpikir orang ketika kita bicara itu. Makanya kadang-kadang persoalan itu mengeluarkan aslinya wong seperti apa. Tapi berkat yang berlebih itu juga akan mengeluarkan aslinya orang itu seperti apa. Ketika diberi berkat banyak, isih murah hati apa dadi cedhil manan. Ketika diidak entek-entekan akan keluar aslinya, ketika dia ditaruh di tempat yang paling atas berkuasa akan kelihatan aslinya juga. Cepat atau lambat. Jadi yang di WA itu Pak Yohanes nggih, nyet asline kaya ngonten niku. Nek jujur loh. Soalnya nek belas tidak ada itu,
bahkan gojekan pun tidak keluar. Menurut saya yo sok gojekan. Saya itu kadang-kadang gojekan terkait karo misalnya itu ya, enek wong Madura liwat ngarep omah, rasa, itu gojekan saya dengan istri saya sing dikelokke kowe apa aku. Istri saya mengatakan hati-hati nek ngomong. Ngantek cul spontan begitu, itu cerminan dari hati. Sekalipun itu gojekan ya, sekalipun gojekan. Karena saya melihat beberapa teman yang semula gojekan dadi tenanan kok. Gojekane wah nek iki untuk mahasiswaku ayu-ayu iso tenan ya. Kenapa? Karena asline nek ora ono ki ora iso metu gitu. Itu maksud saya begini, saya tidak akan pernah bisa mengatur bicara saya, tapi saya harus memberesi yang di dalam ini loh. Kalau ini beres nanti kan yang keluar kan otomatis. Ya, niku pemahami wong awam. Ya. Gini, Ya. di disertasi itu saya belajar teks Dewa Ruci, Bapak Ibu. Teks Anda itu dapatnya lebih banyak di Leiden daripada di Jogja. Sedih ya? Malah lebih banyak di sana. Itu memang ada gagasan bahwa ketika si tokohnya itu Brakudoro itu mengalami pengalaman batiniah yang mendalam, dia itu lalu lain memang. Jadi gondo kesturi gitu istilahnya. Lalu kalau diwayangkan lain gelungannya dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa dunia batin Anda mestinya paling ideal membuah dalam outer appearance gitu kan. Ya. Tapi saya juga mau menggoda begini. Kalau dikatakan aslinya begitu tadi, saya akan bilang itu mungkin sebagian elemen. Karena kita tuh aslinya campur. Selalu, manusia itu zebra sebetulnya. Ya putih, ya ireng, ya belang-blonteng. Justru itulah maka elemen-elemen diri itu yang harus diolah kan. Kalau kita mengatakan orang yang melakukan itu pasti buruk, saya akan menentang ide sini. Tapi kalau dia dalam pengolahannya waktu itu lalu menampilkan segi buruknya, ya. Tapi apakah dia pasti buruk ansih? Tidak. Dia bergumul. Nah, kadang ada jenis guyonan yang kasar karena orangnya kasar. Kadang ada jenis guyonan yang kasar karena dia nggak tahu yang halus. Bisa aja kan? Jadi orang itu menarik. Oleh karena itu konsep mikrokosmos, makrokosmos, jagat alit, jagat gede itu menarik sekali karena kombinasi gradasinya itu luar biasa. Saran praktis saya, atau saya bertanya dulu, apakah komunitas GKJ terbiasa dengan retreat latihan rohani, rutin, terbiasa enggak? Sama sekali. Nah itu kelemahan Protestan, gereja kami juga enggak. Teman-teman Katolik kalau Anda mau tahu, itu setiap tahun mereka punya, khusus. Jadi kalau retreat itu bukan ini, teologi apa, enggak. Retreat itu olah batin. Kelemahan kita begitu. Kelemahan teman-teman, kekuatan teman-teman Katolik itu ada ruang cukup untuk latihan rohani. Kita bukunya bahkan nggak punya. Teman-teman Katolik terutama Yesuit punya buku itu sejak abad 16. Sejak abad 16 sampai sekarang masih dicetak. Kita punyanya PPAG, doktrin gereja. Jeru. Sama gereja saya malah tata gerejanya belum selesai, lebih parah lagi. Kalau guyonannya GKJ gereja Kristen apa? Nah, kami guyonannya gereja Kristen malah Islam gitu kalau GKJ. Lucu-lucu gitu. Jadi kami bisa mentertawakan diri sendiri. Tapi maksud saya, kritik pada semua gereja Protestan adalah kurang memberi ruang pada pembinaan spiritualitas yang sistematis di dalam kegiatan gerejawi, baik lokal, klasis maupun sinode. Saya nggak tahu, tapi coba rasakan apakah kritik ini tidak perlu dipertimbangkan. Jangan heran kalau para pendeta, dalam olah batinnya bingung, orang ngerti caranya kok. Campur-campur putih hitam peng blonteng itu piye caranya? Nggak diajari, nggak ngerti lagi, nggak ada tuntunannya, nggak ada ruangnya, nggak ada cara mainnya. Lalu hasilnya kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini. Nek pas wonge kuat ya beres, pas kuat tetapi tiba-tiba blus ya nggak beres. Nah oleh karena itu saran saya, lengkapilah kekuatan dogmatika gereja GKJ, lengkapilah ekspresi liturgi yang sangat bagus dari GKJ, lengkapilah teologi yang sangat ketat dengan latihan spiritualitas untuk semua elemen. Usul. Ya. Kasih. Itu berarti tahun depan untuk HUT tidak ada talk show tapi kita retreat semua ya. Oh iya, siap. Siap. Baik, saudara ada beberapa catatan penting. Saya harus mengakhiri karena sudah jam 1. Catatan penting yang pertama, kita memang harus menyadari
istilahnya Mas Daniel, gratia operan, ya. Only by grace, ya. Karena anugerah. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti karena anugerah. Yang kedua, kesadaran diri, tidak kering, ya, drainage tadi, dan bagaimana kita harus membangun spiritualitas dengan 3 formasi yang tadi di awal disampaikan Mas Daniel. Kemudian yang berikutnya manifestasi spirit pelayanan yang melayani dari perspektif komunikasi. Pemimpin yang melayani itu empati, dialog, dan persuasif, ya. EDP, gampang itu. Dan catatan yang terakhir, jadilah sempurna. Kesempurnaan itu bukan untuk pribadi, untuk duniawi, tetapi untuk kerajaan Allah atau merajanya ada dalam kehidupan kita, seperti Bapak kita juga sempurna. Kira-kira begitu talk show kita pada saat ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Daniel Listiabudi dan Pak Sri Hascaryo yang sudah membantu kita untuk membuka wacana berpikir kita supaya pemimpin-pemimpin GKJ lebih melayani lagi. Terima kasih atas kesempatan untuk menunggu kita, dan kami semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Sri Hascaryo. Selamat ulang tahun. Juga selamat ulang tahun untuk Pak Daniel besok, ya. Ditunggu di Hukjos Cafe Solo, ya, besok. Jadi jam 12 biasanya beliau ada di Brayat, ya, depan Brayat Hukjos itu biasanya di situ. Untuk selanjutnya saya juga perlu matur bahwa hari ini sebenarnya Pak Hascaryo tugas ke luar pulau, tetapi beliau meluangkan waktu untuk kita semua, sehingga ini merupakan keistimewaan bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih. Pak Daniel juga harusnya ngajar. Oh ya, Pak Daniel juga harus mengajar. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kita. Kita senantiasa mendoakan pelayanan Pak Daniel dan pelayanan Pak Sri Hascaryo, dan semoga pelayanan yang betul, ya. Tidak ada motivasi yang lain. Baik, terima kasih untuk waktu. Saya doa. Oh ya, silakan. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk acara kami di kesempatan hari ini dari pagi sampai siang ini. Tuhan memberkati kami semua dengan sukacita dan berkati gereja-gereja sesinode GKJ. Berkati teman-teman kami karena sebentar lagi kami akan menerima berkat makanan. Tuhan kuduskan makanan ini jadi sumber berkat buat kami dan kesehatan kami. Dan kami juga mendoakan teman-teman kami dalam perjalanan kembali ke gereja masing-masing, dalam panggilan pelayanan baik di gereja maupun juga di masyarakat. Engkau menolong memberkati semuanya. Kami juga teringat Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Suwandi yang dalam proses pemulihan kesehatan, juga keluarga besar dari Bapak Pendeta Simon. Tuhan tolong berkati, Engkau yang menguatkan, menghibur untuk peristiwa yang sedang dialami keluarga. Kami serahkan teman-teman kami dan pembicara kami hari ini dan kami semua dalam kemurahan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.